Oke mak, sebelum nonton ini, mari kita like, comment, and subscribe biar emak rajin upload video setiap hari. Dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Rai Fitrisia ya mak. Gak kerasa sekarang sudah hari keempat Ramadan 1441 Hijriah. Saya lagi siap-siap bikin takjil itu untuk musola dan juga ada pesanan saudara. Jadi bikinnya agak banyak. Ini sarikayo orang Buki versi Ambo ya mak. Bikinnya masih cara tradisional. Saya masih menggunakan daun pandan itu kira-kira 1 kilo deh kalau belinya di sini, bukan per lembar tapi kiloan. Sekarang saya ini lagi serut gula jawa ya mak. Gula jawanya diserut halus gitu. Kemudian untuk takaran saya nggak gunakan takaran gram atau sendok, tapi saya menggunakan takaran gelas, masih dengan versi tradisional. Itu kalau perbandingannya mak pakai gelas apapun, perbandingan tetap 1:1. Jadi 1 gelas gula jawa, 1 gelas telur, dan 1 gelas santan. Saya gunanya santan kental ya mak. Ini saya bikinnya 3 porsi. Nah ini adalah takaran yang ketiga. Kayaknya gula jawanya masih kurang, jadi saya akan tambah sambil nunggu saya nyerut gula jawa. Itu sebenarnya pandan itu gunanya buat ngeremes nanti si gula jawa sama telurnya. Nah dulu kan masih pakai pandan ya, kalau orang sekarang gunainnya kalau nggak salah itu mixer, blender. Nah kalau orang dulu pakainya pandan gitu deh mak. Nanti selesainya kira-kira kalau gula jawanya sudah halus, sudah hancur semua, telurnya juga sudah mengembang, terus pandannya juga sudah lemes. Ini saya lagi masuk ke tahap penakaran telur ya mak. Mungkin tadi nggak kelihatan ketika saya masukin gula pasir. Saya tambah gula pasir itu 3 sendok makan. Berarti setiap 1 gelas tambah 1 sendok makan gula pasir. Kalau kata orang takutnya manisnya kurang pas gitu kalau nggak dikasih gula pasir. Jadi saya tambah 1 sendok. Sekarang saya lagi nakar. Itu telur 1 gelas. Kalau tadi saya hitung itu 1 gelas itu pakai gelas saya sih mak ya, itu 7 butir telur. Nah biasa mak walaupun telurnya udah dirapiin begitu tetap aja dipilih-pilih lagi. Nah ini gelas yang kedua ya mak. Setelah cukup 3 takar telurnya, sekarang saya mau ngulenin dulu ya mak. Jadi kayak gitu deh caranya tuh, apa ya istilahnya, ya diulenin begitulah, diaduk terus sampai gulanya hancur, telurnya juga mengembang. Itu kayaknya sarung tangan saya harus ikat dulu ya mak. Nah ini pada tahap yang ngaduk telurnya ya mak. Tuh kayak gitu deh tuh, diaduk sambil diremes daun pandannya sampai gulanya halus. Kok halus sih? Sampai gulanya hancur. Ini namanya olahraga tangan ya mak, dan belajar nggak jijian. Tuh mak, sambil ngaduk gituan ada iklannya tuh mak. Ada yang lewat-lewat, ada yang ngambil wadah saya. Tapi insya Allah wadahnya masih higienis ya mak. Tuh lanjutin terus mak, aduk terus. Itu telurnya sudah mulai mekar, dan nanti dirasa-rasa ya mak, kalau masih ada gumpalan gulanya agak ditekan dikit ngaduknya. Terus aja sampai nanti buih telurnya agak banyak, itu mulai berbuih. Lanjut, sekarang saya mau saring adonan telurnya ya mak. Setelah telurnya mekar, mulai kita saring pelan-pelan aja. Usahakan supaya pandannya nggak masuk ke saringan. Itu karena telurnya mekar, jadi kalau disaring begitu masih suka susah lewat sih ya mak ya. Tapi pelan-pelan pasti bisa.
Tuh saya lagi misahin pandan yang ke bawah, saya langsung masukin dalam kresekan. Sekarang pandan yang banyak itu yang di tempat wadah pengadukan tadi benar-benar diperas ya mak, supaya nggak ke bawah adonan telurnya. Tadi saya udah pisahkan daun pandan sama adonannya ya mak ya. Sekarang saya masuk ke penyaringan akhir adonan. Nah nih kelihatan ya mak, masih ada ampasnya daun pandan. Kemudian bawahnya itu saya gerus supaya adonannya nggak kesisa ya mak. Ini tinggal masukin bahan yang terakhir ya mak, garam secukupnya. Kemudian santan kental, itu santan baru saya beli dari pasar, saya baru pulang belanja mingguan. Maaf ya mak, masih pakai plastik. Kemudian ditakar 3 gelas ya mak. Itu gelas yang kedua, masih menggunakan gelas yang sama dengan takaran awal. Kemudian ini gelas yang ketiga. Nanti sisa santannya saya masak sebentar sampai berbuih aja, nggak usah sampai mendidih banget. Kemudian dinginkan, masukin dalam wadah penyimpanan, simpan di freezer. Nah ini saya lagi ngaduk tepung terigu, kasih sedikit seujung sendok teh aja. Persiapan sebelum dikukus ya mak. Ini dandang sebelumnya udah saya panaskan airnya, nunggu mendidih. Kemudian ini ada wadah aluminium foil gitu. Saya pakai ukuran 15 x 10 x 5 ya mak. Adonannya dimasukkan 3/4 dari tinggi dari wadah pengukusan itu. Hati-hati. Nah kayaknya hasilnya begini deh. Ini adonannya mau dikukus ya mak, saya kukusnya selama 30 menit. Nah lihat kan kukusannya. Alhamdulillah sudah matang ya mak, setelah dikukus selama 30 menit. Selamat mencoba, mudah-mudahan pada suka ya. Itu terlihat ada 2 versi ya mak, yang agak gelap warnanya itu versi kering, yang lebih muda itu namanya versi basah.